Pertama dari kualitas katanya. Kualitas. Under katanya di bawah rata-rata lah. Apalagi dibandingkan sama Jumbo. Jangan dibandingin. Karakter-karakter yang ada di film ini nih, yang bakal tayang nanti tanggal 14 Agustus, itu boleh ngejiplak di karakter animasi punya beliau ini gitu. Ya ini plagiator dong. Oh ya. Sampai bikin petisi katanya. Bener. Menolak Tayang di tanggal 14 Agustus. Itu udah yang repost di Instagram tuh udah 200.000 orang sampai saat ini nih. Halo Sobat LBJ Viral 24, tempatnya podcast yang membahas tentang berita-berita viral dan juga selalu bikin kita semua deg-degan. Oke, Mas Andi, ini apa yang bikin deg-degan nih di episode kali ini? Ya, kita deg-degan banget karena kita bakal nonton nih film animasi satu lagi yang baru dari karya anak bangsa kita yang katanya bakal bikin bangga kita semua nih. Wah, betul nih, katanya tayang buat sebagai momentum perayaan 80 tahun Indonesia nih, Mas. Luar biasa. Bener. Yang namanya Merah Putih One for All. One for Wih, All. dari judulnya aja satu untuk semua nih, Mas nih. Iya, tapi belum rilis ya, baru Belum. dirilis trailernya. Betul, trailernya udah tayang dan memang tayang di serentak di bioskop 14 Agustus rencananya ini nih film. Langsung bikin gempar se-Indonesia. Wah, ini kan karena film kartun yang fenomenal kali Mas ya. Karena kan Betul. terakhir ada Jumbo nih. Wah, ini pasti fenomenal, nggak kalah nih ya. Jumbo yang bikin bangga Benar. dengan prestasinya sampai Asia Tenggara ya kan. Benar, 10 Tentunya juta. ekspektasi kita kan, Benar. wah minimal mirip-mirip Jumbo lah. Iya, 10 juta viewers itu. Wah luar Nonton. biasa. Nah, ini kita lihat film apa nih? Merah Putih One for All berapa ya kira-kira penontonnya di 14 Agustus ini ya. Karena kan memang karena secara tema atau konsep ini menarik, Mas. Karena dia itu sekelompok anak-anak bangsa Indonesia dari beberapa daerah, ya kan? Betul. Dia pengen mencari bendera pusaka yang hilang 3 hari sebelum perayaan 17 Agustus. Wah itu sih Nah, kayaknya menggambarkan semangat kebangsaan yang luar biasa ya. iya benar. Tapi masalahnya ini semenjak trailernya tayang, Iya. itu menimbulkan reaksi kontroversi begitu banyak. Wah, gitu justru kan. banyak kontroversi nih Mas ya di Iya. netizen ya. Dari berbagai sisi. Pertama dari kualitas katanya. Kualitas. Under katanya di bawah rata-rata lah. Apalagi dibandingkan sama Jumbo. Jangan dibandingin. Ini katanya kayak film-film anak magang ini nih. Iya, katanya bikin anak magang kali ini. Tapi katanya itu biayanya habis sampai 6,7 miliar. Bus, itu kan biaya yang sangat banyak ya untuk hitungan sebuah produksi ya Mas ya, produksi sebuah film ya. Pastinya dong. Betul. Nah, 6,7 miliar. Tapi maksudnya tidak sebanding dengan hasilnya. Katanya hasilnya memang terlalu kayak kesannya tuh diburu-buru ya. Ya kalau menurut para pakar-pakar animasi, sutradara seperti Hanung Bramantio ya, mereka semua berkomentar bahwa itu benar-benar kualitasnya nggak banget gitu, nggak bisa dibilang sekelas Jumbo. Iya. Bahkan ya tadi kau kata Gio tadi bilang ini karya anak magang kayaknya. Lagi belajar bikin animasi. Iya, kayak ada kan kalau kita pernah nonton, mungkin ada pernah nonton judulnya Si Entong. Nah, kalau Si Entong tuh mirip-mirip memang, tapi kayak lebih real deh kelihatannya kalau Si Entong tuh. Ada Si Entong. Nah, itu bukan Ada, itu aja. Ntar cari aja nih Mas Abdul. Yang bikin parah lagi nih. Ada seorang animator dari Pakistan namanya Junaid Miran. Oke. Dia ngeklaim bahwa karakter-karakter yang ada di film ini nih yang bakal tayang nanti tanggal 14 Agustus itu boleh ngejiplak di karakter animasi punya beliau ini gitu. Ya ini plagiator dong. Nah, itu dia. Kriminal nih. Kalau menurut beliau ini si Junaid ini itu hasil karyanya dijiplak, karakter ada 6 karakter diambil ya, mirip-mirip kurang lebih lah kata dia. Tapi kan sekali lagi sang produser juga membantah, dibilang itu bisa aja namanya karya seni kan. Betul. Mirip-mirip tapi kan beda kata dia. Ya. Ini kan esensinya beda. Betul, karena ini kan menceritakan tentang 8 anak-anak kecil ya. Betul, anak kecil. Dan dengan suku-suku yang ada di Indonesia ya. Beda, ada orang Medan, Papua, Betawi. Ada orang Tionghoa ya kan. Ada. Katanya mereka tugas mencari bendera ya. Iya.
Bendera yang hilang. Nah, disitulah petualang mereka dimulai. Di situ misterinya. Nah, keunikannya mungkin dia menjual Dalam mencari bendera tersebut ya. Nah, tapi memang ada yang bilang juga kualitasnya kan di bawah standar Mas ya, dengan budget yang 6,7 miliar. Tapi sebenarnya katanya ada remake-nya ya. Ada remake-nya, netizen bikin, tapi sebelum kita lihat nonton remake-nya, kita nonton dulu behind the scene mereka ngedubbing nih. Kayak gimana sih kan, kok animasi kan? Betul. Kayak Jumbo kita ngeliat kan, itu ada animasi oleh artis-artis. Ada si Ariel, ada BCL. Betul. Ada juga yang pengisi suara Jumbo tuh, mirip banget sama Jumbo orangnya. Kita lihat siapa aja sih yang ngedubbing di film Merah Putih ini ya. Betul. Kita lihat. Jadi dubbing film Charlton Jack. Kita harus tetap dekat, jangan pisah. Maaf ya, tadi aku panik. Oh iya gitu. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat sini. Sip, ayo lanjut. Tapi hati-hati, siapa tahu ada pasukan bebek lewat nanti. Satu untuk tim Merdeka. Ya, yang kayak teriak gitu ya. Satu untuk tim Merdeka. 1, 2, 3. Satu untuk tim Merdeka. Sini deh, kita tandain yang benar sekarang. Tapi gantian juga pitanya. Oke, bagus. Satu. 1, 2, 3. Satu. Sejadi. 2, 3. Oke, selamat. Nanti kalau pulang cerita sama anak desa lain lebih dikit nih, bilang ketemu hantu batu. Oke. Nah, itu Mas Andi. Itu rata-rata tapi kita lihat kayak dari sukunya suku Tionghoa nih rata-rata. Dubbernya Mas ya. Berbagai macam suku lah ya, ikut andil. Itu sih bagus kalau itunya ya. Tapi masalahnya studionya gitu loh. Orang kalau dubbing kan minimal studio lah ya. Studio kayak meredam suara. Nah, kayak kita gini. Kayak kita gini kan. Ke studio nih. Ada ini nggak standar broadcast lah gitu. Benar, Mas. Itu kayaknya kayak kamar-kamar kosan gitu kan. Iya, backgroundnya ada jemuran. Iya, jemuran ngejembreng gitu kan. Iya. Masa iya film 0,7 miliar. Ngedubbingnya di ruangan yang jemuran yang ngejembreng gitu kan. Iya, makanya kalau yang tadi ada logat Betawi kan tuh, pengisi suaranya. Kayaknya suara saya lebih Betawi dah. Lebih Betawi ya. Dibanding dia. Saya lebih pede ngisinya. Nah, itu dia. Iya kan? Gimana? Tuh, Betawi nih. Betawi nih. Nah, tapi maksudnya ya itu memang yang terjadi maksudnya itu yang memang real dari dubber dari pengisi suara film Merah Putih. Betul. One for All kan. Nah, gitu ya. padahal uang habis 6,7 miliar. Tapi katanya itu gosip-gosip yang beredar di sosial media, katanya itu ada biaya dari pemerintah nih. Ada Mas ya? Katanya jadi jangan-jangan nih film ini jadi tempat buat ladang inilah lagi-lagi proyek kementerian gitu kan. Dengan segala tudingannya. Iya. Tapi mereka ngebantah nih. Dibantah? Katanya mereka itu nggak ada sepeser pun duit dari pemerintah. Nggak ada ya? Itu sumbangsi buat sini ya? Uang patungan dari anggota PH-nya kan? Iya, dari PT apa namanya? Perviki Krasindo ya? Betul sekali. Patungan Mas ya? Bayangin 6,7 miliar. Dia patungan tuh? Dia nggak hitung siapa masing-masing berapa. Oh, satu orang berapa nih? Luar biasa, jarang-jarang lo produksi nggak pakai dihitung-hitung ya kan? Iya benar. Berarti duitnya dari mana ya? Tapi masalahnya kalau dia emang buat animasi untuk kebanggaan bangsa Indonesia, kenapa namanya pakai bahasa Inggris gitu? One for All. Oh, Merah Putih One for All. Kenapa nggak Merah Putih satu untuk semua gitu? Indonesia banget gitu kan? Indonesia banget. Semangatnya, bahasanya. Coba. Iya benar. Itu jadi satu ini juga pertanyaan tuh. Pertanyaan kan? dari netizen nih. Atau jangan-jangan produsernya anak Jaksel nih Mas Raka. Iya, nah Senoparty. Iya, jadi ngomongnya agak-agak Inggris gimana gitu. Which is gitu kan. Iya kan. Jadi ini kayaknya mesti ada bahasa Inggrisnya. Bener. Gitu. Tapi maksudnya untuk tayang di layar lebar layak apa enggak kira-kira nih Mas nih? Ya, katanya sih kalau menurut para pengamat dan juga menurut pandangan gue nih ya. Iya Mas. Ngelihat kayaknya kualitasnya masih under. Mendingan di pending dulu deh. Pikir-pikir tanggal 14 Agustus nanti kalau mau tayang, lebih baik mungkin di remake lagi. Iya. Seperti keputusan para netizen nih. Oh iya. Sampai bikin petisi katanya. Benar. Menolak
Nolak tayang di tanggal 14 Agustus. Itu udah yang repost di Instagram tuh udah 200.000 orang sampai saat ini nih kita syuting hari ini. Bayangin. Iya. Sekarang saking kritisnya netizen kan. Bener, karena dia menurut para netizen Mas ya. Jadi mendingan diundur penayangannya, dibikinin lebih maksimal, dicakepin. Jangan kayak kesannya buru-buru. Jangan Naik-naik sampai aja deh. bikin malu bangsa Indonesia ini kan. Bener. Katanya buat menunjukkan kebersamaan, Kebersamaan. persatuan bangsa Bener. dalam nilai-nilai film tersebut. Bener. Tapi pas ditonton, Ya, begini filmnya. Iya. Mendingan yang nonton film Unyil ya. Nyil. Pak Ableh mana Ableh? Tapi karena begini, menurut Hanung Bramantyo, kalau dia dari Insta story-nya dibikin, film ini tuh kalau animasi selayaknya direkomendasiin, budgetnya tuh 30-40 miliar yang bagus. Luar biasa. Yang kualitasnya bagus mungkin ya. Hitungannya patokannya mungkin jumbo lah. 30-40 miliar. Kalau cuman budget 6,7 miliar ini, itu bisa dibilang budget itu baru sampai pembuatan storyboard bergerak. Berarti Nah, itu belum beres nih, kalau bisa dibilang 6,7 miliar belum beres. ternyata biaya bikin animasi itu mahal banget. Mahal, kalau mau bagus sih mahal. Berarti kalau budget 6,7 miliar itu cuma baru cukup bikin film-film horor-horor yang agak-agak dibumbui Esek-esek. bumbu esek-esek gitu kan. Iya, air terjun pengantin baru. Oh, gitu ya. Iya kan. Iya, itu ada yang gitu. Nah, tapi memang ada ya, ramai juga di netizen video tentang remake dari Iya, karena netizen film ini. kecewa, Mm-mm. kualitasnya under. Iya. Ini netizen pengen nunjukin. Iya. Nih, bikinan yang cakep nih kayak begini nih katanya Gimana nih. Kita lihat ya. Biar ini. nggak penasaran ya, kita kasih lihat. Aji, Nana, Clara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Oh, ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Berhenti, jangan lanjut. Lina, itu ular besar. Nah, itu. Ya, Malah bagus nih. versi remake-nya lebih keren. Oh, keren ini. Itu baru Lebih nggak real ya. kaleng-kaleng. Maksudnya secara bentuk badan 3D-nya dapat animasinya, terus pipinya, hidungnya bulatnya pas. Dibanding yang horor Kualitasnya kayaknya oke gitu ya. Dibandingin sama yang akan thriller yang udah yang udah rilis di udah rilis di ini ya, YouTube ya. konten YouTube. ya sosmed. Sosmed ya. Nah, memang makanya ada benernya juga, mungkin nih harusnya bener petisi itu dijalankan, di stop dulu penayangannya di 14 Agustus, dicakepin aja dulu deh, nggak masalah deh, biar kata ini temanya mengenai bendera yang hilang 3 hari sebelum 17 Agustus, nggak masalah deh, ditayangin dimundur dari itu, yang penting kualitasnya bagus, nggak malu-maluin, Betul. gitu cakep ya jadinya. Nah, tapi dibantah apa kalau kita bilang, netizen bilang diburu-buru, enggak juga kalau kata si Sang sutradara. sutradara. Kita lihat ya statement dari sutradara yang bilang film ini nggak dibikin buru-buru kok, ada. Katanya 1 bulan doang dibikin. Iya, makanya kita lihat nih. Oke. 1 bulan doang apa enggak nih ya, kita lihat. Kan saya bilang, kita nggak buru-buru karena memang kita sudah desain dari awal ini untuk 80 tahun. Oh, emang mau pengen momen 80 tahun. Iya, gitu. kita nggak ada buru-buru. Jadi kita udah tahun kemarin, nah mulai Mei itu kita lakukan post-pro. Mei post pro-nya. Iya dong, udah selesai semua karakter ini, udah kita tinggal generate, tinggal jahit itu mulai Mei, Juni, Juli selesai. Jadi yang berseliweran film ini dibuat 1 bulan itu post pro-nya mulai Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, itu Mas. Ya, statement. ternyata bukan sebulan ya. Hmm. Dari saudaranya bilang bahwa total dari bulan Mei ya. Nih, Kurang lebih sampai Agustus ya. betul ya, kurang lebih 3 bulanan 3 lah ya. bulanan. Pak Indiarto bilang tuh dari sutradara film Merah Putih One for All. Tapi kalau Jumbo tahu nggak berapa lama bikinnya? Wah, itu 5 tahun. Nah, Kalau nggak salah, 5 tahun tuh. jadi ntar aja ulang tahun Indonesia yang ke-85. Iya, Oh. kan. Berarti Tayang nih. berarti presidennya udah bukan Pak
Pak Prabowo. Oh masih ya? Ah, Kok akhirnya naik? Bisa. Ya, kan kita jadi menerka-nerka. Iya. Nah makanya kita lihat dulu nih Ya. pemirsa ya. Nah, Apa tanggal 14 nanti jadi tayang ini. jadi tayang atau petisi dari yang rame di sosmed nih dijalankan nih oleh para produksi dari film Merah Putih. Dan coba menurut teman-teman semua nih Betul. pantas gak nih tayang? Iya. Kualitasnya gimana nih? Betul. Apa di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Silakan di komen di konten kita di YouTube, channel YouTube Lensa Berita Jakarta TV dan juga pemberitaannya di lensaberitajakarta.com. betul. Oke, kalau gitu saya pamit. Saya Sandi pamit undur diri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.